analisis regresi logistik linear. Adapun anggota kelompok kami, Nur Rizky Aulia Supardi, Andi Nur Syafirani Lamsari, Muhammad Amin Yunus, Safira Suwardi, Rizwandi, Cindy Aulia Herman, Fadila Alawiyah Mustaqim, Anggun Nur Olivia B, dan Nafisa Naila Wafira. Apa sih itu analisis regresi logistik linear? Model log linear merupakan salah satu cara menganalisis data kategorik jika variabel yang diperhatikan dalam suatu data kategorik tersebut berbentuk variabel kategorik atau yang berskala nominal. Adapun fungsi analisis regresi logistik linear yaitu mengatur pengaruh, memprediksi nilai variabel, identifikasi pola hubungan, dan juga penyesuaian data. Adapun kelebihan analisis regresi logistik linear, yang pertama mengatasi heteroskedasitas, kedua mempertahankan normalitas, yang ketiga interpretasi yang mudah, dan yang keempat yaitu stabilitas model. Adapun kekurangannya yaitu kesulitan dalam merumuskan nilai asli, asumsi model yang diperlukan, dan keterbatasan transformasi dan juga interpretasi yang sulit. Model logistik linear 2 dimensi memiliki 2 tabel, yaitu yang tabel pertama bentuk tabel kontingensi 2 dimensi dan tabel 2.2 yaitu bentuk tabel probabilitas 2 dimensi, di mana nilai NIJ untuk tabel 2.1 yaitu frekuensi pengamatan pada baris KI, dan juga kolom KJ. NI plus adalah total margin variabel, N plus J sama dengan total margin variabel, dan N adalah total frekuensi pengamatan. Dan pada tabel 2.2 yaitu PIJ merupakan probabilitas pengamatan. Pada tabel kontingensi 2 dimensi terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor I sebagai faktor baris dan faktor J sebagai faktor kolom. Jika kedua faktor ini independen, maka probabilitasnya adalah PIJ sama dengan PI plus V plus J, di mana I sama dengan 1 sampai J, J sama dengan 1, 2 sampai J, di mana frekuensi nilai harapannya adalah MIJ sama dengan N plus plus VIJ sama dengan N plus plus VI plus V plus J, dan ditemukan nilai persamaannya itu terdapat pada gambar di atas. Selanjutnya, jika diasumsikan maka hasilnya ada pada gambar, dan ini juga menghasilkan sebuah persamaan, dan persamaan ini menunjukkan bahwa mu menunjukkan rata-rata secara umum, lambda IX menunjukkan efek utama kategori KI variabel X, lambda JX menunjukkan efek utama kategori KJ variabel Y, di mana juga berlaku sigma lambda IX sama dengan sigma lambda JX sama dengan 0, maka hasilnya ini nanti sama-sama 0. Selanjutnya, jika ada dependensi antara kedua variabel dengan nilai MIJ lebih besar dari 0, maka dapat dimisalkan eta IJ sama dengan length MIJ, di mana eta I plus sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai ke J dikali eta IJ dibagi J, dan jika dia eta plus J sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke I dikali eta IJ dibagi I, dan dia mu sama dengan N eta plus plus sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke I dikali sigma J sama dengan 1 sampai ke J dikali eta IJ dibagi IJ, serta dapat ditetapkan nilai lambda IX nya sama dengan eta I plus dikurang eta plus plus, dan lambda JY nya sama dengan eta plus J dikurang eta plus plus, sehingga eta IJ XY sama dengan eta IJ dikurang eta I plus dikurang eta plus J ditambah N eta plus plus. Maka modelnya dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu length MIJ sama dengan mu ditambah
lambda ix ditambah lambda jy ditambah lambda ij xy. Selanjutnya yaitu model jenuh atau model lengkap. Dapat dicari nilai-nilai dari derajat bebasnya. Derajat bebas ini adalah banyaknya sel dikurangi dengan banyaknya parameter yang diestimasi. Untuk model independennya ini merupakan kasus khusus dari model jenuh atau model lengkap dengan lambda ij xy sama dengan 0, sehingga untuk model independennya mempunyai derajat bebas. Pada perhitungan berikut itu derajat bebasnya sama dengan ij dikurang 1 dikurang i dikurang 1 ditambah j dikurang 1, sehingga dia itu menghasilkan nanti dalam kurung i dikurang 1 tutup kurung jadi ini dikali jadi i dikurang 1 dikali y kurang 1. Dapat dilihat pada tabel 1, 2-nya itu resume derajat bebasnya untuk log linear 3 dimensinya. Nah, ada bentuk lambda i, lambda j, dan juga lambda ij dengan derajat bebas. Total derajat bebasnya itu ij. Selanjutnya yaitu uji goodness of fit. Manfaat dari uji ini adalah untuk membandingkan atau menentukan ada atau tidaknya jarak antara observasi dan model. Dengan hipotesisnya H0 sama dengan tidak ada hubungan antara kedua variabel dan H1 ada hubungan antara kedua variabel. Untuk menguji hipotesis pada tiap model digunakan uji percent chi-square atau likelihood ratio test. Dengan rumusnya itu dapat dilihat pada gambar. X square sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai ke i dikali sigma j sama dengan 1 sampai ke j dikali nij dikurang mij square dibagi mij. Selanjutnya, ataukah dia uji likelihood ratio testnya yang disebutkan dengan G square sama dengan 2 dikali sigma i sama dengan 1 sampai ke i dikali sigma j sama dengan 1 sampai ke j dikali nij dikali leng dikali nij dibagi mij, sehingga yaitu nanti hasil rumus uji likelihoodnya itu 2 dikali sigma i sama dengan 1 sampai ke i dikali sigma j sama dengan 1 sampai ke j dikali nij dikali leng nij dikurang leng mij. Hasil statistik uji tersebut dibandingkan dengan nilai distribusi chi-square dengan derajat bebas, maka nanti terdapat kriteria penolakan. Kriteria penolakannya itu ya H0 adalah X hitung square lebih besar dari X dBA square atau G hitung square lebih besar dari X dB square. Selanjutnya yaitu uji KW, pengujian interaksi pada derajat K atau lebih sama dengan 0. Uji ini didasarkan pada hipotesis bahwa efek orde ke K dan yang lebih tinggi sama dengan 0 pada model log linear 2 dimensi. Hipotesisnya itu sebagai berikut. Untuk K sama dengan 0, berarti dia H0 efek order ke 2 dengan sama dengan 0. H1-nya sama dengan efek order kedua tidak sama dengan 0. Untuk K sama dengan 1, H0-nya itu efek order ke 1 dan yang lebih tinggi sama dengan 0. H1-nya sama dengan efek order ke 1 atau yang lebih tinggi tidak sama dengan 0. Pengujian interaksi pada derajat K sama dengan 0 ini didasarkan pada hipotesis bahwa efek order ke K sama dengan 0 dan dapat dilihat pada model log linear 2 dimensinya, yaitu seperti yang disebutkan sebelumnya. Maka dia statistik uji yang digunakannya adalah likelihood ratio test atau G square dengan kriteria penolakan G square lebih besar dari X dB square, maka tolak H0 ini tolak H0. Selanjutnya yaitu uji asosiasi parsial. Pengujian ini mempunyai tujuan untuk menguji semua parameter yang mungkin dari suatu model lengkap, baik untuk satu variabel yang bebas maupun untuk hubungan ketergantungan beberapa variabel yang merupakan parsial dari suatu model lengkap. Dengan uji hipotesisnya H0 sama dengan efek variabel 1 tidak terdapat dalam model dan H1 efek variabel 1 terdapat dalam model. Ini H0-nya itu jika lambda IX-nya sama dengan 0 dan H1-nya sama dengan lambda IX tidak sama dengan 0. Jika diterima H0 maka leng MIJ sama dengan mu ditambah lambda J. Selanjutnya jika H0 sama dengan efek variabel 2 tidak terdapat dalam model atau ini lambda J-nya sama dengan 0, maka H1-nya adalah efek variabel 2 terdapat dalam model. Nah,
Ini lambda J-nya tidak sama dengan 0. Jika diterima H0 maka leng MIJ sama dengan mu ditambah lambda JX. Selanjutnya itu melakukan seleksi model. Seleksi model linear ini dilakukan dengan metode backward elimination, di mana metode ini pada dasarnya menyeleksi model dengan menggunakan prinsip hierarki, yaitu dengan melihat model terlengkap sampai dengan model sederhana. Langkah-langkahnya dapat dilihat. Yang pertama yaitu anggap model 0 yaitu model XY adalah atau model linear dengan interaksi sebagai model terbaik. Yang kedua itu keluarkan efek interaksi dua faktor sehingga modelnya menjadi XY yang disebut dengan model 1. Selanjutnya yang ketiga itu bandingkan model ke 0 tadi dengan model ke 1 dengan hipotesis H0 sama dengan model 1 sama dengan model terbaik, H1 sama dengan model 0 sama dengan model terbaik statistik uji. Yang digunakan adalah likelihood regression test atau G-score. Dengan kriteria penolakan H0 adalah tolak H0 jika G-score lebih besar dari X DB score. Langkah keempat yaitu jika H0 ditolak maka dinyatakan bahwa model ke 0 adalah model terbaik, tetapi jika gagal menolak H0 maka bandingkan model 1 tersebut dengan model 0, kemudian salah satu interaksi dua faktor dikeluarkan dari model. Yang kelima yaitu dengan cara untuk menentukan interaksi mana yang dikeluarkan terlebih dahulu maka dipilih G-score terkecil. Selanjutnya yaitu pengujian residual. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara nilai taksiran dan nilai pengamatan. Ini adjust residual mempunyai rumus ya, itu DIJ sama dengan MIJ dikurang MIJ dibagi akar VIJ, di mana VIJ-nya sama dengan MIJ dikali 1 dikurang NI plus dibagi N plus plus dikali 1 dikurang N plus J dibagi N plus plus. Nilai taksiran cukup baik jika nilai adjust berada pada range minus set alpha dibagi 2 sampai dengan set alpha dibagi 2, sedangkan nilai di luar range merupakan penyebab terjadinya dipensi. Adapun juga soal yang kami ambil yaitu dengan soal sebagai berikut, yaitu dalam suatu penelitian perusahaan sejumlah data dikumpulkan untuk menentukan apakah proporsi barang yang cacat atau kita ambil ini adalah nilai X-nya yang dihasilkan oleh karyawan sama dengan giliran shift pagi, sore, atau malam itu adalah Y-nya. Data berikut atau data yang ada di gambar ini merupakan gambaran barang yang diproduksi yang cacat untuk shift pagi, sore, dan malam. Pertanyaannya itu tentukan estimasi parameter linear dan berikan kesimpulannya. Ya, penyelesaiannya secara manual itu dapat dilihat pada tabel probabilitas, yaitu dengan kondisi produk cacat, tidak cacat, dan pada shiftnya itu ada shift pagi, siang, sore, siang, dan malam. Nah, pada tabel cacat pagi yaitu terdapat 0,015873, pada cacat siang yaitu 0,019400, pada cacat malam yaitu 0,024691, sehingga pada cacat pagi ini pada cacat itu terdapat total 0,059965. Yang selanjutnya itu pada kondisi produk yang cacat pada pagi hari itu ada 0,319224, pada tidak cacat pada siang yaitu 0,313933, tidak cacat pada malam yaitu 0,306878, sehingga total tidak cacat itu 0,940035, sehingga juga dapat ditotalkan pada shift pagi itu ada total cacat dan tidak cacatnya 0,335097, pada siang hari pada siang total cacat dan tidak cacatnya yaitu 0,33, pada malam hari total cacat dan tidak cacatnya yaitu 0,331569. Sehingga dari keseluruhan total itu baik total kondisi produk dan total shiftnya itu hasilnya sama dengan 1. Dengan begitu kita mendapatkan tabel frekuensi harapannya, yang dimana cacat ini cacat pagi yaitu 56,96650, pada cacat siang 56,66, cacat malam yaitu 56,36684, dan kondisi produk tidak cacat pada pagi yaitu 893,0335, tidak cacat pada siang yaitu 888,333, tidak cacat pada malam yaitu 883,6331. Selanjutnya yaitu menentukan nilai parameternya, di mana mu sama dengan n plus plus ditambah sigma i sama dengan 1 sampai ke i dikali leng vi plus dibagi i ditambah sigma j sama dengan 1 sampai ke j dikali leng vi plus j dibagi j, di mana mu sama dengan leng 2835 ditambah
link 0,59965 dibagi dengan 2 ditambah link 0,940035 dibagi 2 ditambah link 0,335097 sama dengan 3 dibagi 3 ditambah link 0,33 dibagi 3 ditambah link 0,33159 dibagi 3 dikali mu sama dengan 7,94980 ditambah minus 2,813994 dibagi 2 ditambah minus 0,061838 dibagi 2 ditambah minus 1,093335 dibagi 3 ditambah minus 1,098613 dibagi 3 ditambah minus 1,103916 dibagi 3 sehingga mu sama dengan 7,94980 dikurang 1,406997 dikurang 0,030919 dikurang 0,546675 dikurang 0,54354935 dikurang 0,55198 sehingga mu sama dengan 5,41326. Selanjutnya yaitu penyelesaian menggunakan SPSS. Setelah dilakukan pengujian di SPSS ini kita mendapatkan parameter estimatisnya, di mana berdasarkan hasilnya lambda IA sama dengan minus 1,380 dan lambda J sama dengan minus 0,097. Sedangkan parameter untuk interaksi antara kondisi produk dan dukungan SIP-nya adalah lambda IJ sama dengan minus 0,115. Selanjutnya itu setelah mendapatkan goodness of fit test-nya yaitu berdasarkan output yang diperoleh bahwa untuk K sama dengan 2 memberikan keputusan bahwa H0 ditolak. Hal ini dapat dilihat pada nilai likelihood ratio lebih besar dari X 2,003. Nah ini hasilnya itu 6,194 lebih besar dari 5,991 atau dapat pula dilihat dari p-value-nya yang menunjukkan bahwa p-value lebih kecil dari alpha sehingga dia adalah 0,045 lebih kecil dari 0,05 dan untuk K sama dengan 1 memberikan keputusan H0 ditolak. Hal ini dapat dilihat pada nilai likelihood ratio lebih besar dari X square di mana X 5,005 ini atau sama dengan 2650,36 lebih besar dari 11.000,704 atau dapat pula dilihat dari p-value yang menunjukkan bahwa p-value lebih kecil dari alpha sehingga dia 0,000 lebih besar dari 0,505 sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi efek orde kedua dan interaksi efek orde ke-1 atau yang lebih tinggi terdapat pada model. Dengan kata lain, secara signifikan menjelaskan hubungan antara variabel atau pengubah di semua tingkat interaksi dalam model dan minimal interaksi dua faktor harus terdapat dalam model sehingga modelnya adalah link MI dia sama dengan plus lambda IX ditambah lambda J ditambah lambda IJXY. Tahap kedua adalah menguji kesesuaian model penuh dengan K faktor dengan 0 dengan hipotesisnya yaitu untuk K sama dengan 1 H0 adalah efek dari orde ke 0 sama dengan 0 H1 sama dengan efek orde ke 1 tidak sama dengan 0 untuk K sama dengan 2 H0 efek orde ke 2 sama dengan 0 H1 adalah efek orde ke 2 tidak sama dengan 0. Statistik uji yang digunakan adalah likelihood gradient test dengan kriteria penolakan yaitu G square lebih besar dari X DB square maka tolak H0. Nah, berdasarkan hasil output di atas diperoleh bahwa untuk K sama dengan 1 memberikan keputusan bahwa H0 ditolak. Hal ini dapat dilihat pada nilai likelihood ratio lebih besar dari X 2,005 square di mana di hasilnya itu 3,842 lebih besar dari 7,8147. Atau dapat pula dilihat dari p-value yang menunjukkan bahwa p-value lebih besar dari alpha dengan nilainya yaitu 0,00 lebih besar dari 0,05 dan untuk K sama dengan 2 memberikan keputusan H0 ditolak. Hal ini dapat dilihat pada nilai likelihood ratio lebih besar dari X 2,005 dan hasilnya itu 6,194 lebih besar dari 5,991 atau dapat pula dilihat dari p-value yang menunjukkan bahwa p-value lebih besar dari alpha yaitu 0,045 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat pula disimpulkan bahwa interaksi efek orde ke 0 dan interaksi efek orde ke 1 terdapat dalam model. Adapun cara perhitungan manual derajat bebas yang diperoleh pada output Cauchy-North order effect di atas yaitu itu terdapat pada gambarnya dan dimana dia kalau nilai K sama dengan 2 maka derajat bebasnya adalah 2, K sama dengan 1 maka derajat bebasnya adalah 5 dan jika Cauchy effect dia yang tadi sebelumnya itu adalah Cauchy-North order effect ya dan selanjutnya
sip parsial. Nah, setelah melakukan pengujian di SPSS, outputnya dapat dilihat pada gambar, yaitu diperoleh bahwa untuk variabel satu atau kondisi produk mempunyai value lebih kecil dari alfa, maka hal ini ditolak. Dan hal ini dapat pula dilihat dari nilai partial score-nya lebih besar dari x 1,0,05, di mana dia hasilnya yaitu 2643,789 lebih besar dari 3,841. Dan untuk variabel 2 yaitu variabel sip-nya mempunyai value lebih besar dari alpha, yaitu 0,974 lebih besar dari 0,05, maka 0 diterima. Hal ini dapat pula dilihat dari nilai partikel score-nya yaitu 0,053 lebih kecil dari 5,991, sehingga dapat disimpulkan bahwa efek variabel satu atau kondisi produk terdapat dalam model, dan untuk variabel 2 yaitu variabel C tidak terdapat dalam model. Selanjutnya yaitu backward elimination statistik, yaitu setelah melakukan pengujian di SPSS dapat dilihat nilai outputnya yaitu diperoleh nilai G-score-nya sama dengan 6,194, dan jika nilai G-score tersebut dibandingkan dengan nilai C-score dengan derajat bebas 2, maka diperoleh G-score lebih besar dari X 2,0,05, yaitu 6,194 lebih besar dari 5,991, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat ketergantungan antara kondisi produk dengan sip yang dipilih. Selanjutnya yaitu setelah melakukan pengujian di SPSS terdapat output cell count and residualnya, di mana berdasarkan output tersebut kita dapat melihat bahwa untuk nilai adjust residual pada setiap sel dari lebih dari 2, sehingga dapat dikatakan bahwa semua sel tersebut signifikan. Jadi semua sel ini mempunyai kecenderungan, yaitu kondisi produk cenderung cacat pada shift malam dan kondisi produk pada shift pagi cenderung tidak cacat, karena kan kalau pagi itu masih baru tahu toh. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah observasi yang aktual dan jumlah observasi yang diharapkan untuk beberapa kombinasi kondisi produk dan shift.